Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pepatah bijak mengatakan, membaca merupakan alat untuk mengerti. Dan mengerti merupakan syarat untuk bisa mengamalkan, syarat untuk bisa mengerjakan. Rek kerjakeun kumaha lamun teu ngarti, rek ngamalkeun kumaha lamun teu ngarti, rek ngarti kumaha lamun teu dibaca, rek dibaca kumaha lamun teu bisa maca, rek bisa maca kumaha lamun teu diajar maca, rek diajar maca kumaha kalau tidak ada keinginan untuk membaca. Membaca merupakan literasi, dan Allah telah memprogramkan 1443 tahun yang lalu ketika surat Al-Alaq, surat yang pertama diturunkan. Membaca merupakan alat untuk memahami, dan memahami itu ada secara tekstual membacanya, ada juga secara kontekstual. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan ketakutan karena pertama mendapatkan wahyu, dan Jibril menyampaikan wahyu itu dengan harus memerintah kepada Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Membaca itu ada dua, yang tersurat dan tersirat. Nah, Jibril menyuruh membaca kepada Rasul, tidak memberikan teks. Artinya, Rasul harus pandai membaca yang konteks, yang tersirat. Maka Rasul mengatakan, menjawab, ma'ana bikori. Apa yang harus aku baca? Dari sinilah terjadi plesetan, terjadi politisasi oleh mereka yang benci terhadap Rasulullah, yang benci terhadap Islam. Siapa lagi yang benci kepada Islam itu kalau bukan si eta yang melantardo seperti itu. Kembali, ma ana bikori, ma di sini istifham, bukan manapi. Artinya apa yang harus aku baca. Tapi si eta mengartikan ma-nya manapi, jadi mengartikan aku tidak bisa baca. Seperti itu. Lahirlah sebutan ummi. Rasul itu buta huruf, tidak bisa pandai baca, menulis dan baca. Dan kata ummi itu, ungkapan ummi itu sebutan dari dia, dari si eta. Ya, coba lihat. Quran surat Ali Imran ayat 75. Yang mengatakan ummi itu ya si itu, si eta. Baik, kita kaji apakah betul Rasul itu ummi. Kita buktikan. Rasul itu patonah, sifat patonah, yaitu cerdas, pintar. Apakah seseorang yang cerdas, yang pintar tidak bisa baca tulis? Tidak mungkin. Rasul itu pengusaha yang sukses. Sebelum menikah dengan Khadijah, ketika mudanya Rasul itu seorang pengusaha yang sukses, bisnismen, seperti itu. Apakah seorang pengusaha yang sukses, seorang bisnismen, tidak bisa baca tulis? Tidak mungkin. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah."
Rasul itu, Muhammad itu sebagai Rasul di sisi Allah, dan Yatslu membaca suhuf-suhuf yang terdahulu seperti itu. Dan derajat Yatslu itu lebih tinggi daripada derajat Iqra. Jadi jelas, yang mengatakan Rasulullah itu sebagai umi, tidak bisa baca dan tulis, itu perkataan si Eta yang walantardo, seperti itu. Dan sayang seberi kali sayang umat muslim mengikuti jejak mereka seperti itu. Selanjutnya, Al-Quran itu harus kita baca tamat 6 bulan sekali, itu hadis. Kalau tidak bisa baca sebulan sekali, 6 bulan sekali, sehari sejuz. Kalau tidak bisa baca sehari sejuz, sehari 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 halaman, sehari 1 ayat. Kalau 1 ayat sehari tidak bisa, pandanglah Al-Quran dan merenung seraya berkata, ya Allah, dosa apakah yang telah saya lakukan sehingga aku tidak bisa membaca ayat-ayat-Mu. Maka pantas Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Apabila hari ini kita mengajarkan kepada anak-anak, apabila hari ini orang tua mengajarkan cinta kepada anak-anak untuk mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada anak untuk mencintai orang tuanya. Ulangi lagi. Apabila orang tua mengajarkan kepada anak untuk mencintai Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan anak untuk mencintai orang tuanya. Pasti seperti itu. Mudah-mudahan dengan nuzul Quran ini kita tambah istiqomah lagi membaca Al-Quran, bukan hanya mengaji saja, tapi lebih daripada itu kita mengkaji supaya kita bertaji dan teruji dalam beragama ini. Itu saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.